Berikutnya kita simak materi kedua dari Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan topik pengawasan yang efektif, peran Bawaslu dalam menjamin keamanan dan keadilan pemilu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati, yang kami muliakan Bapak Kapolres Kabupaten Bengkalis, yang saya hormati Bapak Wakapolres Bengkalis dan para tamu undangan, yang saya hormati Ibu Ketua KPU Kabupaten Bengkalis, Bu Elsa, yang saya hormati narasumber berikutnya Bapak Agus Sofyan, Ketua Kepala Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga yang kami banggakan adik-adik mahasiswa STAIN, mahasiswa Politeknik yang terundang, dan juga pelajar sekolah yang hari ini hadir bersama-sama di dalam gedung Cipuan yang kita banggakan ini. Baik, karena keterbatasan waktu, ya, kami akan langsung saja menyampaikan beberapa hal terkait dengan peran Bawaslu dalam menjamin keamanan dan keadilan pemilu. Yang pertama, kami akan menyampaikan terkait dengan kekuatan Badan Pengawas Pemilu dari jajaran pusat sampai ke jajaran ad hoc. Yang pertama, kekuatan kita adalah ada di Bawaslu RI, ya. Bawaslu RI itu personil kita ada 5 orang, kemudian di provinsi ada 5 dan ada yang 7. Kemudian di kabupaten kota itu ada 5, ada yang 3, tergantung jumlah penduduk. Kemudian untuk di kecamatan kita ada 3 orang, atau biasa disebut sebagai Panwaslu kecamatan. Sistem kerjanya adalah ad hoc atau sementara. Kemudian di tingkat desa kita ada 1 orang, setiap desa 1 orang, ya. Dan kemudian saat ini kami sedang merekrut pengawas TPS sebanyak 1.798 orang yang tersebar di 155 desa dan kelurahan se-Kabupaten Bengkalis. Ini sedang berproses. Kemudian apa peran Bawaslu? Kalau KPU tadi menyampaikan lebih teknis kepada aspek penyelenggaraan pemilu, kami di Bawaslu tentunya akan menyampaikan beberapa aspek terkait dengan pengawasan. Jadi lembaga Bawaslu sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang kelembagaan pengawas pemilu, kami diberikan mandat untuk mengawasi satu, objek pengawasan kita adalah KPU. Yang kedua, objek pengawasan kita adalah peserta pemilu. Jadi KPU dalam hal ini melaksanakan penyelenggaraan pemilu secara administrasinya. Kami Bawaslu berperan mengawasi, ya, mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh KPU, termasuk juga bagaimana memastikan keterlibatan masyarakat dalam rangka melakukan pengawasan pemilu. Nah, kemudian ada beberapa fungsi yang dapat kami sampaikan terkait dengan Bawaslu, ya. Pertama, Bawaslu diberikan fungsi untuk mengawasi secara melekat seluruh tahapan yang ada di tahapan pemilu, dari jajaran RI, dari jajaran pusat sampai kepada jajaran tingkat paling bawah. Kemudian melakukan pencegahan. Pencegahan ini kami lakukan untuk mengefektifkan, menekan angka pelanggaran pemilu, khususnya pidana pemilu. Kami lakukan sosialisasi kepada stakeholder, kepada peserta pemilu, kepada pemerintah daerah, dan juga kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk mahasiswa, pelajar, atau pemilih pemula yang hari ini menjadi
sebuah isu yang cukup strategis dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih kita. Kemudian fungsi kita adalah fungsi penindakan. Penindakan ini dalam rangka kita bekerja dengan 3 lembaga, yaitu di Gakumdu. Gakumdu itu ada Bawaslu, ada Kejaksaan, ada Kepolisian. Ini bekerja untuk mengawal keadilan pemilu, menegakkan keadilan pemilu. Misalnya ada kasus politik uang dilaporkan kepada Bawaslu, kami bawa ke Gakumdu, kemudian 3 lembaga ini memutuskan bisa atau tidak dilanjutkan kepada tahap berikutnya. Kemudian kami juga melakukan fungsi untuk mendokumentasikan hasil pengawasan. Ini sebagai bentuk akuntabilitas kami kepada publik, bahwa selama tahapan pemilu kami melakukan pengawasan secara melekat, melakukan edukasi kepada masyarakat, melakukan pencegahan, melakukan penindakan, dan lain sebagainya. Kemudian tindak lanjut hasil pengawasan tersebut kami sebut sebagai outputnya adalah memproses semua laporan yang masuk kepada Bawaslu. Jadi prinsipnya setiap laporan yang masuk kepada Bawaslu kita akan proses. Setelah kita proses baru kita melihat aspek formil materialnya. Jika tidak terpenuhi salah satu aspek formil material, maka tidak bisa dilanjutkan. Kemudian tantangan pemilu tahun 2024 ya. Pertama, bagaimana kemudian Bawaslu menghadirkan kepercayaan publik dan kredibilitas hasil pemilu. Kita sudah melaksanakan pemilu secara langsung sebanyak 6 kali ya. 2024 ini ke-6 ya Bu ya. Ke-6 kali. Tentu kita harus membuat legitimasi yang cukup baik di tengah-tengah masyarakat yang pada hari ini gempuran-gempuran berbagai macam informasi yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadi tantangan besar bagi kami untuk menangkal. Untuk itu kami juga membutuhkan dorongan, membutuhkan bantuan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis. Kemudian tantangan kerawanan pelanggaran pemilu tahun 2024 ya. Bawaslu berupaya untuk melakukan pencegahan ya, dan menjadikan penindakan pelanggaran sebagai upaya terakhir. Transformasi Bawaslu dari penindakan menjadi pencegahan ini menjadi salah satu bagian bagaimana kemudian menghadirkan pemilu tetap berkualitas. Namun tidak memungkiri penindakan tetap akan kita laksanakan sepanjang aspek-aspek formil materialnya terpenuhi dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian tantangan lain adalah maraknya money politik yang berkembang pada pemilu-pemilu sebelumnya dan tidak memungkinkan akan terjadi di pemilu 2024. Kemudian netralitas aparatur sipil negara ini juga menjadi catatan penting bagi kami untuk terus melakukan sosialisasi, koordinasi kepada stakeholder khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, TNI, Polri. Kemudian pelanggaran kampanye dan dana kampanye. Pada saat ini kita tahu bahwa tahapan kampanye tengah sibuk-sibuknya. Bayangkan saja kami melakukan pengawasan setiap hari kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu, dan nanti sebentar lagi kita akan masuki kampanye dengan metode rapat kampanye terbuka atau rapat umum ya. Izin Pak Usman ya. Waktu tersisa 1 menit. Kemudian ujaran kebencian, isu sara, berita hoax dan lain sebagainya. Nah kemudian waktu pelaporan ini saya minta, ini penting bagi saya untuk menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya mahasiswa. Jadi ada dalam undang-undang pemilu khususnya di penegakan hukum pemilu ada limitasi waktu yang harus kita laksanakan dalam rangka itu. Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan paling lama 7 hari sejak ditemukan. Ini sesuai dengan pasal 454 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7.
Terus kemudian laporan pelanggaran disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahuinya terjadinya dugaan pelanggaran. Ini masyarakat harus tahu. Kemudian Bawaslu hingga Panwas TPS menindaklanjuti paling lama 7 hari sejak laporan atau temuan diterima. Apabila memerlukan keterangan tambahan dilakukan paling lama 14 hari. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 454 ayat 7 dan 8. Kemudian kepolisian 14 hari untuk melakukan pemeriksaan, kejaksaan 5 hari untuk menyiapkan berkas tuntutan, proses persidangan, PN maksimal 7 hari, banding maksimal 3 hari sejak putusan PN, dan pengadilan tinggi maksimal 7 hari adalah final. Izin Pak Usman, waktu sudah inilah habis. beberapa catatan penting bagi Bawaslu dalam rangka mengawal keadilan pemilu untuk tahun 2024 mendatang. Sehingga kami harapkan masyarakat, khususnya mahasiswa, pelajar, untuk ikut serta melakukan pengawasan secara efektif demi terwujudnya pemilu yang damai, jujur, dan adil. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Baik, terima kasih banyak Bapak Usman.